Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafadrian dengan NIM 333240039. Saya dari jurusan Teknik Industri. Jadi saya di sini akan menyelesaikan permasalahan di modul 5 di tugas mingguan tutorial statistika 2. Jadi langsung saja kita ke permasalahannya di shift 3. Jadi untuk di permasalahan nomor 1 tugas mingguan di shift 3 yaitu dalam suatu penelitian mengenai pola peminjaman buku di perpustakaan, penelitian ingin mengetahui apakah urutan jenis buku yang dipinjam mahasiswa bersifat acak atau tidak. Data diambil secara berurutan dari 16 peminjam pertama pada hari tertentu. Jenis buku yang diamati adalah buku fiksi dan non-fiksi dengan tingkat kepercayaan 95%, yaitu 0,05. Tentukan apakah urutan jenis buku yang dipinjam dapat dianggap acak atau tidak acak. Jadi untuk tabel data jenis buku yang dipinjam ada 16 data, yaitu ada jenis bukunya fiksi dan non-fiksi. Jadi langsung saja kita ke permasalahan di nomor 1, yaitu menggunakan RStudio terlebih dahulu. Langsung saja kita ke RStudio. Karena saya sudah mengerjakannya sebelumnya, jadi saya sudah mengcopy paste-nya langsung ke RStudio-nya. Langsung saja kita ke permasalahan di nomor 1. Langsung saja untuk di nomor 1 yaitu soal 1, run test, install package dan install package T-series. Jadi saya sudah menginstalnya, karena kalau sudah menginstal diinstal lagi itu akan error. Langsung saja ke library dan yaitu rentest, ke library yaitu T-series. Langsung saja kita blok, lalu kita run. Jadi sudah untuk di library. Dan untuk data di nomor 1, data underscore 039 yaitu akhiran NIM saya dan AS numerik. Jadi kenapa data ini 1101 dan sebagai berikut. Jadi untuk data ini yaitu kan tadi kan di nomor soal 1 itu ada namanya fiksi dan non fiksi. Jadi saya itu memisalkan data. Jadi fiksi itu 1 dan non fiksi itu 0. Langsung saja kita blok untuk di RStudio-nya. Jadi untuk hasil dari nomor 1 yaitu untuk standar normalnya yaitu di 1,5526 dan P value-nya itu sama dengan di 0,1205. Untuk soal 1 di RStudio sendiri sudah selesai. Lanjut ke Minitab. Jadi untuk di Minitab soal 1 yaitu ada di metode run test. Jadi sebenarnya saya sudah mengerjakan dan tinggal saya jelaskan saja di sini. Jadi untuk langkah pertama itu ada di start dan run test dan sebagai berikut. Jadi langsung saja saya menjelaskan untuk hasilnya dari soal 1 sendiri, yaitu ada di number of runs. Observe-nya itu ada 12, expected-nya ada di 900. Untuk P value-nya itu di 0,121. Jadi untuk di soal nomor 1 sudah selesai. Lanjut kita ke nomor soal 2. Untuk permasalahan di nomor soal 2, jadi sebuah universitas ingin menganalisis apakah metode pembelajaran yang berbeda memengaruhi tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses perkuliahan. Penelitian dilakukan terhadap 15 mahasiswa yang diminta memberikan penilaian kepuasan pada skala 1 sampai 50. Dengan taraf signifikan
sama dengan 0,05. Lakukan pengujian untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada tingkat kepuasan mahasiswa berdasarkan metode pembelajaran yang digunakan. Nah, jadi untuk tabel 2 hasil survei kepuasan mahasiswa. Jadi yaitu ada data di 42 yaitu tatap muka, dan selanjutnya ada di daring, selanjutnya ada di hybrid. Nah, jadi langsung saja kita ke permasalahannya di Art Studio. Nah, jadi untuk soal 2 sendiri yaitu mood median test dan menginput data metode REP, tatap muka, daring, hybrid, edge sama dengan 5. Nah, jadi untuk datanya itu yaitu ada di 42, 40, 38, 41, 39 dan sebagai berikut yang tadi saya sebutkan di soal nomor 2. Kita blok saja. Lalu Kita blok saja ini, lalu kita run. Nah, jadi di sini untuk hasilnya yaitu langsung kayak tabel tadi di permasalahannya, itu ada tatap muka, daring dan hybrid. Dan untuk box plot dasarnya, untuk box plot skor 0,39, metode 0,39 dan data sama dengan X data. Jadi main sama dengan box plot skor kepuasan per mode pembelajaran. X lab metode pembelajaran, Y lab skor kepuasan. Nah, jadi untuk call-nya ini jadi saya mengambil ke sky blue, orange dan light green. Langsung saja kita blok untuk box plotnya. Lalu kita run. Nah, jadi untuk box plotnya itu untuk di daring itu ada di 36 Kak. 36. Untuk di hybridnya itu ada di kurang dari 36, dan untuk tatap mukanya itu lebih dari 40. Nah, jadi langsung untuk ke menginstal dan mengaktifkan package. Nah, sudah. Lalu ke belum. Nah, sudah. Jadi untuk ke uji mood median. Nah, jadi untuk hasilnya itu di nomor soal 2 yaitu X score-nya jadi 10,179 dan DF-nya sama dengan 2 dan P value-nya yaitu 0,006162. Langsung saja kita ke Minitab-nya. Nah, jadi untuk di Minitab mode di soal 2 yaitu ada di mood median. Nah, jadi untuk hasilnya yaitu untuk DF-nya di 2, C square-nya ada di 10,18, P value-nya ada di 0,006. Nah, langsung saja ke soal ketiga. Jadi untuk di soal ketiga, suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah jenis layanan transportasi mempengaruhi tingkat kepuasan pelanggan. Penelitian melibatkan 330 responden pengguna bus kota, kereta api, dan transportasi online. Tingkat kepuasan pelanggan diklarifikasikan menjadi 3 kategori, yaitu puas, cukup puas, dan tidak puas. Hasil pengamatan disajikan pada tabel berikut. Berdasarkan data tersebut, lakukan uji pada tingkat kepercayaan 95% untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan proporsi tingkat kepuasan pelanggan berdasarkan jenis layanan transportasi. Jadi untuk tabel 3 frekuensi observasi tingkat kepuasan pelanggan berdasarkan jenis layanan transportasi. Nah, jadi untuk datanya ini langsung saja kita ke permasalahannya di nomor 3 di Art Studio. Langsung saja kita ke Art Studio-nya. Jadi untuk soal 3 yaitu uji C square. Nah, untuk datanya ini untuk end row-nya 3. Jadi dinamisnya listnya bus kota, kereta api, transportasi. Langsung saja kita blok. Lalu kita run. Nah, untuk langsung saja ke ini. Nah, jadi untuk hasilnya yaitu X square-nya di 11,066, DF-nya 4 dan P value-nya 0,02583. Langsung saja kita ke Minitab-nya. Nah,
Jadi untuk di Minitab di soal 3 yaitu ada puas, cukup puas, dan tidak puas. Aduh ini. Nah, jadi untuk C-square-nya itu ada di Parson 11,6 dan ini DF-nya di 44, P value-nya di 0,026 dan 0,23. Nah, langsung saja kita ke permasalahan di nomor 4. Nah, jadi sebuah pusat kebugaran ingin mengevaluasi perubahan tingkat kebugaran anggota setelah mengikuti program latihan rutin. Tingkat kebugaran diukur menggunakan skala 1 sampai 10, yaitu semakin tinggi skor semakin baik kebugaran. Pengukuran dilakukan pada 9 anggota yang sama, yaitu sebelum latihan, setelah 4 minggu, dan setelah 8 minggu. Dengan taraf signifikan 0,05, tentukan apakah terdapat perbedaan tingkat kebugaran yang signifikan di antara ketiga waktu pengukuran tersebut. Nah, jadi untuk tabel 4 hasil pengukuran tingkat kebugaran anggota. Nah, jadi untuk tabelnya ini langsung saja kita ke RStudionya. Nah, jadi untuk di soal 4 itu ada di uji Friedman. Nah, langsung aja kita blok. Itu ada untuk sebelum. Nah, lalu kita run. Sudah, kita menentukan hasil. Nah, jadi untuk hasil di soal 4 yaitu freedom six square-nya yaitu ada di 20, DF-nya sama dengan 2, P value-nya 4,54 E kurang 0,5. Nah, jadi langsung saja kita ke Minitab-nya. Nah, untuk di Friedman soal 4 yaitu ada di DF-nya 2, C-square-nya 20,00 dan P value-nya di 0,000. Nah, jadi langsung saja kita ke permasalahan nomor 5. Sebanyak 24 mahasiswa berpartisipasi dalam penelitian mengenai metode belajar untuk meningkatkan nilai ujian. Para mahasiswa dibagi secara acak ke dalam 4 kelompok, yaitu metode diskusi, kelompok pembelajaran daring, pembelajaran tatap muka, dan pembelajaran berbasis proyek. Setelah periode pembelajaran selesai, peningkatan nilai ujian setiap mahasiswa dicatat dengan taraf signifikan 0,05. Uji apakah keempat metode belajar tersebut memiliki tingkat efektivitas yang sama. Tabel 5, peningkatan nilai ujian berdasarkan metode belajar. Nah, jadi untuk tabelnya itu yaitu ini ada grup discussion, daring, project, dan luring. Nah, langsung saja kita ke soal nomor 5 ke RStudio dulu, salah. Nah, jadi untuk di RStudio sendiri yaitu ada di uji Kruskal. Nah, jadi untuk datanya itu ini, lalu kita blok saja langsung ke menampilkan hasil. Nah, langsung saja ke C-square-nya yaitu sama dengan 15,704, DF-nya 3, P value-nya di 0,001304. Langsung saja kita ke Minitab-nya. Nah, jadi untuk di nomor 5 sendiri yaitu ada di P value-nya itu 0,01, 0,01, H value-nya itu di 15,54 dan 15,570. Nah, untuk nomor soal 5 yaitu sudah selesai dan lanjut ke permasalahan nomor 6. Jadi untuk nomor 6, sampel terdiri dari 10 mahasiswa yang mengikuti pelatihan manajemen waktu meningkatkan produktivitas belajar. Tingkat produktivitas belajar diukur sebelum pelatihan dan setelah pelatihan. Berdasarkan data berikut, apakah pelatihan manajemen waktu efektif meningkatkan produktivitas belajar mahasiswa? Nah, jadi untuk di tabel 6 tingkat produktivitas belajar mahasiswa yaitu ini untuk tabelnya. Langsung saja kita ke RStudio-nya. Nah, jadi untuk di soal 6 yaitu di uji Wilson. Lalu kita run saja, kita blok, lalu kita run. Nah, jadi untuk di soal nomor 6 sendiri yaitu untuk data sebelum dan setelah, DV-nya ada 1, P value-nya di 0,007842. Nah, jadi langsung saja kita ke Minitab-nya.
Nah, untuk di Minitab yaitu di Wilson. Nah, untuk sebelum, sesudah dan selisihnya. Jadi ini untuk selisihnya. Nah, jadi untuk di soal 6 yaitu ada sampel selisih yaitu N10 median 6 dan untuk exit-nya yaitu 94,72%. Lanjut ke nomor 7. Nah, jadi untuk di soal nomor 7, suatu penelitian dilakukan untuk membandingkan waktu penyelesaian pekerjaan antara operator yang menggunakan mesin otomatis dan operator yang menggunakan mesin manual. Waktu penyelesaian diukur dalam menit. Semakin kecil waktu, semakin cepat pekerjaan selesai. Dengan taraf signifikan 5%. Selidikilah apakah terdapat perbedaan waktu penyelesaian pekerjaan antara kedua metode kerja tersebut. Nah, jadi untuk tabel waktu penyelesaian pekerjaan operator yaitu ada ini mesin otomatis dan mesin manual. Nah, jadi langsung saja kita ke penyelesaiannya di RStudio yaitu untuk soal 7 diuji Mann Whitney. Jadi untuk mesin otomatis yaitu 10 dan mesin manual yaitu 9. Nah, untuk datanya ini langsung saja kita blok. Kita blok lalu kita run. Nah, langsung saja ini juga di blok sampai akhir, kita run. Nah, jadi untuk hasil dari soal nomor 7 yaitu mesin otomatis and mesin manual. Untuk W nya sama dengan 0, P value nya di 0,0002678. Nah, jadi untuk di RStudio sendiri sudah selesai. Lanjut ke Minitab. Nah, jadi untuk di Minitab sendiri yaitu di soal 7 yaitu ada sampel and median. Mesin otomatis itu 10 dan mesin manual itu 9. Untuk median itu di mesin otomatis itu 25,5, untuk mesin manualnya 35,0. Nah, jadi untuk P value-nya itu di 0 semua, untuk W value-nya itu di 55. Nah, jadi untuk permasalahan di modul 5 tutorial statistika 2 sudah selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.